Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan lanjutkan untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai prosedur atau tahapan dalam penelitian tindakan kelas. Nah, apa saja yang nanti akan kita pelajari ini akan menentukan bagaimana sih teman-teman dalam melaksanakan prosedur tindakan kelas, sehingga nanti ketika sudah lulus ataupun ketika sudah menjadi guru, teman-teman sudah siap untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Jadi teman-teman sudah mampu untuk melaksanakannya, sudah tahu apa-apa yang dibutuhkan, bagaimana prosedurnya, sehingga nanti ini bisa memberi manfaat atau gambaran kepada teman-teman dalam melaksanakan tindakan kelas di sekolah teman-teman masing-masing. Topik yang akan didiskusikan, ada 3 topik utama yang akan kita diskusikan. Yang pertama ini konsep dasar PTK. Teman-teman mesti refresh kembali bagaimana untuk definisi tentang PTK dan semacamnya, kemudian sifat PTK apa saja, kemudian tahapan-tahapan pelaksanaannya nanti apa saja. Ini akan kita diskusikan sehingga nanti teman-teman bisa mengingat kembali, kita bisa tahu apa yang akan dipelajari nanti. Nah, yang pertama itu konsep dasar PTK. Jadi teman-teman bisa ingat kalau PTK itu dapat didefinisikan sebagai proses mempelajari sekolah, kelas, atau situasi belajar mengajar teman-teman untuk memahami dan meningkatkan kualitas atau pengajaran teman-teman. Jadi harapannya ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana sih kita bisa meningkatkan kualitas di sekolah kita. Makanya di mata kuliah ini teman-teman akan fokus terkait tentang prosedur pelaksanaannya. Nah, ada 7 sifat mengenai PTK. Ada sifat sistematis, tidak dimulai dengan jawaban, kemudian ada semacamnya. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ini sistematis. Jadi dalam PTK ya memang ada kebebasan, tapi tetap teman-teman diharapkan teman-teman diharapkan memiliki cara yang sistematis dan teratur bagi pendidik untuk mengamati praktik mereka, mengeksplorasi, memecahkan atau mengevaluasi kemungkinan tindakan-tindakan yang ada. Intinya setiap PTK ini harus dilaksanakan dengan sistematis, harus ada metode, harus ada caranya. Nah, yang kedua tidak dimulai dengan jawaban. Nah, asumsinya adalah teman-teman akan fokus kepada tidak berpihak kepada apapun. Teman-teman tidak akan menguji suatu teori, tapi teman-teman langsung ya melihat bagaimana proses pelaksanaannya nanti. Jadi tidak, setelah teman-teman sudah tahu jawabannya ya itu bukan PTK, tapi kita tidak tahu jawabannya apa, maka kita akan mencoba untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita ya. Jadi kita tidak akan memihak, misalnya kita sudah tahu metode ini efektif ya, tapi kan belum tentu ketika diterapkan ya di kelas kita itu akan berhasil. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu durasinya yang bervariasi. Nah, dalam melaksanakan PTK itu tentunya ada batasan ya, tidak ada batasan terkait tentang waktunya, disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Ada yang minimal 2 minggu, ada yang satu bab, misalnya satu indikator dan semacamnya. Ini disesuaikan dengan kondisi teman-teman semua. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan dengan gambarannya nanti untuk pelaksanaan PTK-nya itu sendiri, beda-beda terkait tentang itu. Yang selanjutnya itu terorganisir. Jadi PTK itu harus terorganisir ya teman-teman. Kita memiliki tahapan, memiliki sistematis, memiliki rencana dan jadwal untuk mengumpulkan data sebelum memulai adalah yang membedakan penyelesaian dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi harus ada metodenya. Selanjutnya itu harus berdasarkan teori ya. Jadi mengaitkan pertanyaan, hasil dan kesimpulan dengan teori yang ada, memberikan konteks untuk memahami penelitian kita tentang hasil PTK nanti. Jadi intinya setiap PTK itu memiliki teorinya masing-masing. Dan yang terakhir sifatnya itu adalah bukan eksperimen. Nah, dalam proyek penelitian tindakan kelas kita tidak mencoba untuk menguji atau menyangkal hipotesis. Tidak ada juga kelas eksperimen, tidak ada kelas kontrol, variabel independen, variabel dependen. Kita hanya fokus pada kelas kita untuk meningkatkan kualitas kita. Nah, selanjutnya ada tahapan PTK ya. Ada 5 tahapan PTK yang akan kita pelajari. Teman-teman bisa menonton video ini terkait tentang bagaimana sih kita melaksanakan PTK dengan 5 kondisi ini ya.
dengan 5 kondisi ini. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data pendukung, merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan, dan melaporkan tindakan kelas. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke. Yang pertama ada ya identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah, teman-teman mungkin akan punya gambaran sesuatu yang ingin saya tingkatkan adalah apa, saya ini memiliki kekhawatiran tentang apa sih di kelas kita, kemudian sesuatu yang ingin saya selidiki di sekolah di kelas saya ini apa. Nah, ini menjadi bagian dari identifikasi masalah. Nah, selanjutnya kemudian kita mengumpulkan data. Ada banyak data yang bisa dikumpulkan ya. Kalau di sini misalnya dari karakteristik siswa, bisa prestasi siswa, usia siswa, jenis kelamin, kemampuan kognitif atau pengetahuan, kemampuan psikomotor, dan kemampuan afektif siswa. Nah, ini bisa memberikan pemahaman kepada kita. Oh, ternyata ini loh data yang bisa kita kumpulkan sebelum kita melaksanakan penelitian tindakan kelas. Dengan data ini harapannya ini bisa memberikan kemudahan teman-teman nantinya. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki data, maka yang harus kita lakukan adalah merancang metode. Metode apa sih yang paling tepat untuk kita lakukan? Nanti kita akan bahas di pekan depan ya. Ada beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan, misalnya metode kualitatif, kuantitatif, semacamnya, untuk bisa mendukung proses penelitian tindakan kelas teman-teman. Jadi harus ada metodenya, nanti kita akan rancang metodenya seperti apa. Nah, kita akan bahas detail di pekan depan. Intinya pertemuan ini teman-teman tahu dulu tahapannya. Yang keempat, jelas setelah kita merancang metode, kita akan melaksanakan tindakan kelasnya. Nah, dalam proses pelaksanaan ini teman-teman juga akan lebih baik bekerja sama dengan guru misalnya, atau teman sejawat, atau mungkin ke dosen misalnya, menanyakan ini sudah valid atau belum dan semacamnya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata begini loh pelaksanaan tindakan kelas. Setelah teman-teman kumpulkan, ya udah teman-teman laksanakan. Nanti bisa lihat proses pelaksanaannya seperti apa. Yang terakhir ya, setelah kita melakukan tindakan kelas, jelas kita melakukan evaluasi teman-teman. Jadi bisa lihat nih, setelah kita melakukan tindakan kelas, setelah kita mengadakan proses memberikan treatment kepada siswa kita, ada yang berubah nggak sih, yang baiknya itu apa, kemudian nanti yang ke depan saya ingin melakukan apa ya, setelah ini saya ingin melakukan apa, ada informasi apa sih yang saya dapat setelah ini ya. Jadi seseorang yang saya pikir dapat membantu saya ini siapa misalnya. Nah, itu menjadikan gambaran untuk teman-teman semua. Nah, itu mungkin yang bisa kita diskusikan. Terima kasih teman-teman, silakan belajar di e-learning dilanjutkan.